Jadi orang nanti kembali, laki-laki nanti kembali ketika dia hidup lagi di alam akhirat, dia seperti aslinya, nggak dikhitan. Seperti itu. Dia naik kudanya berangkat ke Mesir. Perjalanan 3 bulan teman-teman, dari Madinah ke Mesir. Dia berjalan aja berangkat. Begitu dia ketemu, langsung dia tanya, hal sami'ta hadzal hadis min Rasulillah? Apakah benar kau dengan hadis ini dari Nabi? Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, sahabatku rahimakumullah, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang bersifat langsung, direct, ada yang bersifat tidak langsung, indirect. Misalnya kita ikut pengajian kafilah solehin. Oke. Nah, ini teman-teman dalam mendapatkan pahala karena pengajian ini bermacam-macam. Ada yang langsung karena dia hadir di tempat itu dan dia menyaksikan acaranya juga, dan dia bertemu langsung dengan gurunya dengan proses yang cukup panjang, berjalan kaki atau naik mobil, naik motor sampai ketemu gurunya. Nah, dalam hadis sahih Nabi seringkali menjelaskan tentang langkah-langkah kaki. Setiap langkah-langkah kaki yang dibawa menuju ibadah kepada Allah, ihdaha takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Satu langkah menghapus dosa dan satu langkah yang lain mengangkat derajat. Apapun namanya, entah itu jalan kaki, entah itu naik mobil, naik motor sesuai dengan putaran roda dan sebagainya, itu jelas merupakan bagian daripada usaha supaya kita bisa bertemu langsung. Nah, ini yang sifatnya langsung. Jadi ada langkah-langkah, ada pertemuan langsung, ada kehidupan di situ, ada aura di situ, ada pertemuan persaudaraan yang sangat indah sekali. Nah itu, dan ada akhlak di situ, dia menghormati gurunya, nampak sekali. Nah, ada yang tidak langsung, indirect, dia melalui online misalnya. Nah, mungkin melalui online ya, bisa jadi dia pas gurunya ceramah dimatiin kameranya, dia tidur-tiduran atau dia ketiduran, HP-nya masih menyala sampai subuh. Jadi zoomnya masih nyala sampai subuh, dia sudah tidur misalnya gitu kan. Berbeda dari segi akhlak, dari segi kesungguhan dan sebagainya. Nah, ini semua tergantung pribadinya. Kalau orang yang langsung dapat pahala dari segi dia ada usaha bertemu langsung, ada langkah-langkah kaki dan sebagainya. Tapi orang yang tidak bertemu langsung, kalau dia ternyata melakukan akhlak yang sama, dia memuliakannya, dia menghormatinya, dia bersungguh-sungguh menyimaknya, dan dia bersungguh-sungguh mendengarkannya, itu hampir-hampir tidak berbeda pahalanya dengan yang pahalanya dengan orang yang datang langsung. Hanya kelebihan datang langsung itu adalah dia mendapatkan tambahan dari segi usaha dia datang. Yas'a, usaha dia datang, dia bersungguh-sungguh dengan menempuh jarak yang jauh. Itulah kelebihannya cara langsung itu. Ini keistimewaan ketemu langsung dan keistimewaan fasilitas Zoom. Nah, fasilitas-fasilitas seperti ini sekarang ini memang sudah dianggap ya. Seandainya dulu Imam Bukhari kebagian zaman ini, mungkin Imam Bukhari juga pakai Zoom juga ya dalam mencari sanad. Dia tinggal kontak syekhnya, "Syekh, ayo main Zoom kita berikan anunya." Mungkin begitu juga karena memang berbeda zaman sudah. Nah, makanya Imam Bukhari itu dulu dalam mencari sanad, dia itu berjalan kaki, teman-teman. Saya masih ingat dalam kitab ya tentang bagaimana para ulama mencari hadis gitu. Sabrul ulama fi talabil hadis. Sabarnya para ulama mencari hadis. Saya sambil contoh saja satu kisah seorang sahabat ya. Namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis cukup lumayan ya. Nah, karena Jabir bin Abdullah ini dia mengejar sanad gitu. Nah, begitu suatu hari Jabir bin Abdullah ini mendengar seorang sahabat tentang hadis tentang padang mahsyar, yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan uratan ghurla. Nanti di hari kiamat akan ada orang yang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufat ya, tidak pakai sandal, urat, enggak memakai pakaian, ghurla, enggak disunat. Jadi orang nanti kembali, laki-laki nanti kembali ketika dia hidup lagi di alam akhirat, dia seperti aslinya, enggak dikhitan, seperti itu. Nah, dan enggak ada yang pakai pakaian. Jabir ingin bertanya, dari mana kau dapat hadis ini? Karena dia sahabat, mungkin dalam pikiran Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, disangka dia dengar langsung dari Nabi. Kata dia, aku dengar dari Unais. Nah, tabiat para sahabat kalau mendengar hadis, dia ingin langsung mendengar dari orang yang mendengar langsung dari Nabi. Dia tanya, "Aina Unais? Mana Unais?" "Wa fi Misr." Sekarang dia bertugas di Mesir. Dulu kan gak ada WhatsApp, gak ada telepon. Kan enak, seandainya ada Zoom misalnya, dia langsung zooman sama Unais, dia telepon. "Ya Unais, benarkah kalian berhadis dari Nabi?" Seharusnya begitu. Tapi karena tidak ada Zoom, tidak ada komunikasi seperti sekarang, gak ada HP, gak ada WhatsApp, gak ada GPS bahkan. Dia berangkat hari itu juga. Langsung dia ambil bekal, berangkat ke Mesir. Ya, dia naik kudanya berangkat ke Mesir. Perjalanan 3 bulan teman-teman, dari Madinah ke Mesir. Dia berjalan aja berangkat.
Masya Allah, sampai di Mesir dan tanpa GPS, nggak ketahuan alamatnya. Dia mencari seorang Unais radhiyallahu an seluas Mesir. Perhatikan, begitu dia ketemu, langsung dia tanya, hal sami'ta hadzal hadis min Rasulillah? Apakah benar kau dengan hadis ini dari Nabi? Kata Unais, "Naam." Ya, benar dari Nabi. "Naam, sahih." Langsung dia berterima kasih, langsung pulang. Dia nggak sempat foto-foto di depan piramid, di depan seping, nggak sempat ya. Jadi kan kalau kita pergi umroh itu lebih banyak foto-fotonya kan, lebih banyak foto-fotonya, bahkan sambil tawaf, sambil berfoto dan sebagainya gitu kan. Tapi ini luar biasa sahabat itu, fokus. Dia fokusnya udah menjaga salat. Makanya dari kemudian dia an Jabir an Unais an Rasulullah SAW. Begitu cara sanadnya. Di situ timbul sanad. Begitulah sahabat rahmatullah, betapa luar biasa tatap muka itu langsung memang dahsyat. Ada keberkahan di situ, ada pertemuan di situ, ada aura di situ, ada kejiwaan di situ. Dia langsung melihat langsung akhlak seorang syekh, akhlak seorang guru yang dia temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmatullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang sampai di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insya Allah cukup besar biayanya. Sahabat Allah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka dia telah membangun rumah di surga. Semua